Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan mereview film The Curse, Dead Man's Prey, 2021, yang dikenal sebagai film thriller okultisme Korea paling otentik yang pernah ada. Bersiaplah untuk melihat alam semesta yang diperluas dari ilmu hitam kuno dan pengusiran setan di mana zombie Korea Jae-hawi menjadi hidup dalam kisah horor penuh aksi. Mayat tersangka pembunuhan ditemukan di sebelah korban pada TKP, tetapi ternyata itu adalah mayat yang telah mati selama 3 bulan. Hal itu membuat penyelidikan polisi menjadi kacau. Sementara itu, seorang jurnalis investigasi Lim Jin-hee menerima telepon dari seorang pendengar saat tampil di sebuah acara radio. Penelepon tersebut mengaku sebagai pelaku di balik pembunuhan misterius itu, dan meminta Jin-hee untuk mewawancarainya langsung di depan kamera. Dengan polisi yang bersiaga dan masyarakat yang antusias masuk, pria itu muncul untuk wawancara seperti yang dijanjikan. Dia memperingatkan pada 3 pembunuhan lagi di masa akan datang, yang akan dilakukan oleh mayat yang dihidupkan kembali. Pada hari pembunuhan pertama yang diperingatkan, pasukan mayat hidup muncul dan menangkap polisi yang lengah dengan serangan habis-habisan. Im Jin-hee memiliki suami seorang kepala polisi yang bernama Jong Seong-jun yang sangat khawatir dengannya sehingga menyiapkan penjagaan yang ketat. Di lain tempat ada seorang gadis yang memiliki kemampuan yang sama, ia juga dapat membangkitkan mayat dan mengontrolnya. Gadis itu menggunakan karakter Cina, foto, barang-barang orang yang sudah mati itu untuk membangkitkannya. Gadis itu adalah Baek So-jin, adik angkat Im Jin-hee, yang nantinya Jin-hee akan bekerja sama dengan Baek So-jin yakni orang yang mempunyai kemampuan mengutuk roh jahat. Proses wawancara berjalan singkat. Park Yong-ho, sang mayat hidup hanya ingin memberitahukan bahwa dia akan membunuh petinggi farmasi Sengil, jika mereka tidak mau minta maaf secara terbuka dan tulus. Setelah wawancara tersebut, Park Yong-ho menyandera Jin-hee. Kemudian suami Jin-hee dan para polisi mencoba menyelamatkan Jin-hee dan menyerang Park Yong-ho, namun ternyata Jae-hawi itu sangat kuat dan sulit ditembak mati. Setelah menyampaikan pesannya kepada Jin-hee, Jae-chui itu akhirnya mematung dan mati sendiri. Jae-hawi adalah mayat yang telah bangkit dari kematian dan mampu berbicara. 박용욱 씨, 제발 이 칼 내려놔요. 야! 저 박영호. Sementara itu para petinggi farmasi Sengil sedang rapat membicarakan tentang ancaman pembunuhan kepada ketiga pendiri farmasi Sengil. Kim Min-suk Taggart pertama ketakutan dan meminta putri pemilik farmasi agar ayahnya mau meminta maaf di media sosial atas kematian korban-korban dari tes pengujian obat yang dilakukan perusahaan tersebut. Akan tetapi, putri pemilik perusahaan farmasi itu menolak dengan alasan akan merusak reputasi perusahaan dan turunnya harga saham serta dapat mengakibatkan hilangnya investor-investor mereka. Seorang profesor bernama Zhao menganalisa mayat hidup tersebut. Dari simbol di pergelangan tangannya, diketahui kemungkinan berasal dari Indonesia. Dan dia meyakini bahwa orang yang mengendalikan Jae-hawi tersebut adalah dukun santet. Dukun santet dari Indonesia datang ke Korsel untuk mencari putrinya. Saat menemukan putrinya tewas, ia bertekad membalas dendam pada pemilik dan pimpinan perusahaan obat. Ia menghidupkan orang-orang tunawisma yang sudah meninggal itu untuk balas dendam pada perusahaan obat tersebut.
Seorang detektif pun ikut mencari tahu kebenaran tentang perusahaan farmasi tersebut. Dia mengorek informasi dari narapidana mantan pekerja di perusahaan farmasi Sengil. Narapidana tersebut mengatakan bahwa perusahaan farmasi Sengil melakukan uji klinis ilegal dengan menggunakan tunawisma sebagai korbannya, di mana tunawisma ini dibawa oleh Kim Jong Kyun, korban pertama dukun santet di awal film. Dan ternyata banyaknya korban uji klinis yang meninggal mencapai ratusan orang. Sementara itu Kim Min Sup yang ketakutan dikawal oleh para polisi untuk mencegah pembunuhan terhadapnya. Para reporter pun bersiaga untuk meliput tentang kebenaran ancaman dari si pembunuh melalui Park Yong Ho. Tanpa mereka sadari, ratusan Jaehawi datang menyerbu tempat itu untuk membunuh Kim Min Sup. Chung Sung Jon, kepala polisi, membawa Kim Min Sup keluar dari gedung. Namun Jaehawi terus-menerus mengejar mereka, adegan kejar-kejaran dengan mobil pun terjadi. Akhirnya Kim Min Sup pun tertangkap dan dihajar habis-habisan oleh para Jaehawi sampai terinfeksi dan tewas. Setelah itu para Jaehawi pun seketika mematung tak bergerak. Sedangkan Jung Sung Jon terinfeksi kutukan dan pingsan saat menolong Kim Min Sup. 성준아. 피부에 닿은 환자들이 급성이네요. 아직까진 어떠한 치료도 듣고 있지 않아서 저희 Menyaksikan eksekusi temannya Lee Sang-in pun yang menjadi target selanjutnya meminta kepada pimpinan perusahaan Sengil untuk meminta maaf. Tapi karena dia merasa gengsi, dia tidak mau. Dan putri pemilik perusahaan farmasi Sengil itu pun menentangnya. Setelah mendapatkan informasi dari narapidana tersebut, detektif dan Im Jin Hee beserta rekan kerja yang lainnya pun mencari tahu keberadaan dukun santet tersebut dan kelemahan dari Jaehawi, yaitu tangan kanannya. Im Jin Hee dan rekan polisi menuju lokasi uji klinis untuk mencari si dukun santet, sedangkan detektif dan polisi mencari data anak dari dukun santet itu di kantor polisi. Akhirnya Im Jin Hee menemukan lokasi simbol dukun santet tersebut. Para Jaehawi pun menyerang mereka. Untung saja Baek So Jin datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Baek So Jin yang memiliki kekuatan gaib selama ini menghilang untuk menyembuhkan dirinya agar terbebas dari kekuatan roh jahat. Namun dia merasakan adanya bahaya mengintai kakaknya Im Jin Hee. Dia pun segera pulang ke Korea untuk melawan dukun santet tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ternyata Tuan Lee Sang-in bundir karena merasa bersalah dan tidak mau tewas seperti Kim Min Sup. Sementara itu Baek So Jin dan Profesor Zhao memeriksa lebih lanjut simbol tato di sekitar laboratorium farmasi Sengil. Akhirnya mereka menemukan dukun santet tersebut. Baek So Jin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendekati si dukun santet. Sementara itu di tempat lain pemilik perusahaan sedang membuat video permintaan maaf kepada para korban dan keluarga para korban. Namun permintaan maafnya terasa tidak tulus. Sedangkan detektif yang memeriksa data-data tunawisma yang hilang di kantor polisi, akhirnya menemukan data anak si dukun santet yang tak lain adalah Jessie, anak magang yang bekerja dengan Im Jin Hee. Jessie yang melihat pemilik perusahaan farmasi Sengil melakukan permintaan maaf yang tidak tulus menjadi marah dan menyerangnya. Sementara itu di tempat si dukun melakukan aksi santetnya, berhasil digagalkan oleh Baek So Jin dengan menggunakan kekuatan supranaturalnya. Akhirnya kepala pimpinan selamat dari percobaan pembunuhan itu. Namun putrinya sendiri ingin membunuhnya karena ingin menjadi kepala pimpinan perusahaan menggantikan ayahnya. Dia menggunakan obat uji klinis tersebut, mencampurkannya dengan jari Jessie yang sudah mematung, lalu menggoreskan jarinya ke wajah ayahnya sehingga ayahnya terinfeksi kutukan dan tewas seketika.
Tanpa dia sadari bahwa di baju ayahnya sudah dipasang CCTV dan kejadian itu tayang secara live. Seluruh penonton menghujatnya dan akhirnya dia pun ditangkap polisi. Akhirnya kasusnya selesai. Dari kisah ini Baek So Jin mendapatkan nasihat dari si dukun agar kita jangan dikuasai setan. Im Jin Hee pun meminta Baek So Jin untuk tetap tinggal bersamanya dan tidak pergi mengembara lagi. Im Jin Hee dan Baek So Jin pun pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi suaminya yang sudah sembuh dari penyakit kutukan dukun santet. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa lagi. Jika Anda suka video kami, tolong di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan.